Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal nomor 26 sampai nomor 30 biologi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bilal Ramadan. Nama saya Ignatius Kalwina Pasaribu. Nama saya Vladimir Arfa Samosir. Langsung nomor 1 ya. Iya. Nomor 26, maaf. Perhatikan gambar berikut. Fase pembelahan yang sedang berlangsung pada sel tersebut adalah dalam nomor 26 digambar merupakan sel pembelahan secara meiosis. Ini membuktikan bahwa fase pembelahan tersebut berada di meiosis dan di tahap manakah kira-kira? Karena di pilihannya hanya menunjukkan profase dan telofase, sudah pasti jawabannya profase. Kenapa? Karena pada pilgannya telofase berada pada pilihan mitosis, sedangkan ini merupakan pembelahan meiosis. Jadi untuk jawaban nomor 26 adalah meiosis profase 2. Untuk nomor 27 akan dibahas oleh Winner. Selanjutnya, berdasarkan gambar secara berurutan, fase yang terjadi selama mitosis adalah sebagai berikut. Jadi jawabannya, tahapan pembelahan mitosis yaitu yang pertama ada interfase. Interfase itu merupakan persiapan yang terdiri dari 3 fase, yaitu G1, pertumbuhan sel, S, sintesis DNA, G2, pertumbuhan sel dan persiapan pembelahan. Untuk interfase itu ditunjuk oleh nomor 4. Selanjutnya, profase. Profase itu di dalam profase kromatin memadat, membran nukleolus menghilang, terbentuk kromatid sistai, sentromer bergerak menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuk benang spindle. Selanjutnya, tahap ketiga, metafase. Metafase yaitu kromosom berjajar di bidang pembelahan. Selanjutnya yang keempat, proses anafase. Dalam proses anafase, kromatid bergerak menuju kutub yang berlawanan. Kita bisa lihat di sininya. Selanjutnya telofase. Dalam telofase terbentuk lekukan pembelahan dan terbentuk membran inti. Selanjutnya sitokinesis. Terjadi di akhir telofase terbentuk 2 sel diploid. Jadi kesimpulannya yaitu jawaban yang paling tepat untuk nomor 27 adalah D, 43251. Selanjutnya soal nomor 28. Ada soal nomor 28, berdasarkan gambar secara berurutan, proses yang terjadi pada bagian X dan nomor 4 adalah next. Dari spermatogonium, sel sperma akan berubah menjadi spermatosit primer secara mitosis. Setelah berubah spermatosit primer membelah secara meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Melalui tahap meiosis kedua, spermatosit sekunder membelah diri lagi menjadi 4 spermatid yang sama bentuk dan ukurannya. Spermatid merupakan tahap akhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma yang matang. Jadi untuk nomor 28, jawabannya adalah B, meiosis 1 dan spermatid. Untuk nomor 29 akan dibahas oleh Arfa dan juga nomor 30. Nomor 29. Pertanyaan yang menunjukkan perbedaan spermatogenesis dan oogenesis adalah jawabannya adalah A. Spermatogenesis dihasilkan 4 sel sperma fungsional, oogenesis dihasilkan 1 set ovum fungsional. Kenapa bisa jawabannya A? Dikarenakan pada saat terjadi meiosis dalam proses oogenesis terbentuk badan kutub atau badan-badan yang memiliki perbedaan ukuran dan isi sel. Sedangkan oogenesis dihasilkan 1 sel ovum. Sel ovum fungsional ini yang dihasilkan hanya 1 melalui 2 kali pembelahan meiosis. Lanjut nomor 30. Nomor 30, berdasarkan gambar menjelang sel memasuki tahapan mitosis, ada suatu tahapan yang akan terjadi, di mana DNA yang terdapat dalam sel akan mengalami replikasi. Proses tersebut terjadi pada fase, jawabannya adalah S. Dikarenakan kalau G1 itu adalah tempat terjadi pembentukan pembelahan organel dan sintesis protein. Kalau G2 terjadi replikasi sentriol dan peningkatan energi tersimpan. Yang ketiga kalau interfase persiapan tahapan pembelahan. Kalau M itu terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase,
sitokinesis. Jadi jawaban yang tepat adalah S, karena ada terjadi sintesis dan replikasi DNA. Sekian itu dari kelompok kami. Mohon maaf kalau masih ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.